pengalaman beliau, field experience berdasarkan pengalaman lapangan. Waduh, alhamdulillah ini. Terima kasih. Monggo Pak Husnul Arif, dipersilahkan. Baik, terima kasih Prof. Eko atas kesempatannya. Bapak Ibu yang kami hormati, Profesor Budi, Pak Edward, Pak Hermantoro, siapa lagi nih Pak Joko, ya. Kemudian ada Pak Dede Sulaiman, ya, Pak Fahrudin, ya. Kemudian ada Ibu Riani, Bu Aini, ya, Bu Dian, Bu Hana, ini mahasiswa yang lagi bekerja di Balai Irigasi, ya. Bu Lili, Bu Yuni, Bu Hilda, dan Bu Intan, ya. Terima kasih atas kesempatannya pagi hari ini untuk berbagi. Serta Pak Satyanto juga lupa nih saya sebutkan, kolega saya yang setia bekerja sama untuk melakukan riset bersama. Atas kesempatannya hari ini berbahagia sekali, ya, pagi hari ini saya bisa berbagi lagi, ya, tentang pengalaman kami, ya, tentang penggunaan seed pipe, ya, sebagai subsurface drainage system yang kami lakukan di balai besar, ya, BB Padi, ya, Balai Penelitian Padi di Subang, gitu. Izin saya share screen-nya dulu, ya. Ya, ada kelihatan, ya. Nah, ini sudah saya share, mudah-mudahan sudah kelihatan dengan jelas yang saya share, ya. Jadi memang judulnya memang sedikit berbeda, ya, dengan yang dibuat, ya, tapi intinya sama, ya. Intinya sama. Jadi saya ingin berbagi pengalaman kami dalam satu musim tanam, ya. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi subsurface drainage, ya, berupa penggunaan teknologi seed pipe, gitu, dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas lahan, ya, tentu melalui dukungan infrastrukturnya, ya. Jadi irigasi bawah permukaan, ya, kita sebutnya subsurface drainage. Ini sebenarnya pekerjaan dari banyak orang, ya, tim, ya, saya, Profesor Budi, kemudian Pak Satyanto, ya, kemudian juga ada dari Yamaguchi University dari Jepang, ya, kemudian perusahaan dari Jepang, ya, ada Profesor Hiroshi Matsuda, ada Koremasa Tamura, ada Yuichi Inoue, begitu. Kemudian juga ada dari BB Padi, ya, ada Bu Zakia, ada Pak Nurpolis dan Bu Nurwulan, begitu. Kemudian juga kita melibatkan satu dosen juga dari agronomi, Pak Willy Bayu Adi Suwarno. Jadi ini merupakan kerja tim, begitu, yang sama-sama kita lakukan bersama. Nah, proyek ini tadi saya sudah katakan melibatkan banyak instansi, ada IPB, kemudian dari Yamaguchi University, kemudian dari Kyowa, ini perusahaan, ya, perusahaan di Jepang yang memiliki seed pipe ini, begitu. Kemudian dari lokasi kita melakukan BP Padi, begitu, ya, Balai Penelitian Tanaman Padi. Nah, saat ini kita sudah mensubmit juga hasil yang saya sampaikan pada pagi hari ini di water, ya. Saat ini statusnya sudah minor revisi, gitu, ya, dari tim kami yang tadi, ya. Kita membuat makalah berjudul Performance of Seed Pipe Type Subsurface Drainage and Online and Water Productivity of Paddy Field in Indonesia. Jadi ini kita sudah submit dan saat ini posisinya adalah minor revision dan kita sudah perbaiki, ya, mudah-mudahan bisa diterima. Nah, ini masuk ke konten. Ini beberapa pendahuluan, ya, kenapa kita penting menggunakan teknologi ini. Ya, kita tahu seiring dengan kebutuhan pangan yang naik, begitu, seiring dengan pertumbuhan penduduk juga, begitu. Tentu, tapi di sisi lain, ini data tahun 2017, ya, luas sawah itu dari 7,7 juta hektar itu menjadi 7,1 juta, artinya ada penurunan, ya, kurang lebih setengah juta hektar, begitu. Nah, ini tentu kita harus melakukan usaha peningkatan produktivitas pangan, ya, dalam ini padi, ya, dengan program baik itu nanti intensifikasi maupun ekstensifikasi, begitu. Nah, salah satu program intensifikasi yang selama ini kami pelajari juga itu adalah
teknologi SRI begitu ya, System of Rice Intensification begitu. Nah, bagaimana dengan ekstensifikasi? Ya, ekstensifikasi ini mungkin ada beberapa potensi wilayah ya yang bisa kita manfaatkan. Salah satunya adalah wetland gitu, yang bisa dipakai dimanfaatkan gitu. Nah, dari data ini ya, dari makalah yang ditulis oleh Pak Margono et al. Ini, Indonesia itu memiliki 39,6 juta hektar wetland, di mana 25,2% ini di Sumatera, kemudian 22,9 di Kalimantan, dan 28,9% itu di Papua. Artinya kita memiliki potensi wetland yang sangat besar. Nah, dari 39,6 juta tadi, ya, ini ada studi yang mengatakan 9,8 juta ini memiliki potensi untuk dijadikan lahan padi sawah. Artinya untuk program ekstensifikasi kita bisa memanfaatkan wetland untuk padi sawah. Cuman permasalahannya di wetland itu adalah rendahnya produktivitas. Ya, jadi produksi di padi di wetland itu masih 2 ton per hektar. Kalau rata-rata nasional itu kan 5 sampai 5,5 ton per hektar, jadi sangat rendah. Nah, ini masih ada permasalahan di wetland. Nah, permasalahan di wetland itu adalah waterlogging ya, dengan drainase yang buruk begitu. Ini yang yang menjadi tantangan dan permasalahan. Ya, ini hanya gambar bagaimana saja. Ya. Nah, untuk itu kita butuh teknologi untuk bisa melakukan mengatasi ini waterlogging ya, yaitu dengan teknologi drainase. Ya, teknologi drainase untuk mengatasinya. Nah, untuk itu ini kita mengintroduksi, mungkin nanti Pak Satrianto juga menjelaskan lebih detail, kita mengintroduksi apa itu seed pipe. Sesuai namanya, seed itu kan berarti lembaran ya. Seed itu berarti lembaran, pipe itu pipa begitu. Jadi lembaran ini yang nanti bisa terbentuk menjadi pipa secara otomatis. Ya, jadi lembaran plastik yang berlubang ya, perforated begitu. Kemudian ditanam horizontal ya, di area dengan kedalaman antara 30 sampai 50 cm di bawah permukaan tanah ya, dengan alat namanya mesin mold drainer. Ya, kemudian ketika ditarik menggunakan mesin mold drainer ini akan menjadi pipa. Nah, nanti biasanya dimanfaatkan sebagai pipa drainase. Meskipun tidak menutup kemungkinan juga bisa dipakai sebagai pipa irigasi ya, irigasi bawah permukaan. Nah, ini bentuknya ya, ini lebarnya 157 mm, panjangnya ya sampai gulungan itu bisa sampai 100 meter. Kemudian ketika menjadi pipa itu diameternya menjadi 50 mili. Ya, menjadi 50 mm. Nah, ini dimensi secara keseluruhan ya, panjang, lebar, diameter dan pori. Nah, pori-porinya yang kecil-kecil ini adalah diameternya adalah 2 mili ya, dengan ketebalan 1 mili. Nah, ini dimensi dari seed pipe. Nah, ini pemasangannya biasanya ya, pemasangannya menggunakan mold drainer begitu, di mana nanti seed pipe tadi yang berupa gulungan ya, kemudian ditarik begitu ya, ditarik ya, kemudian dia akan menjadi pipa begitu. Nah, seperti ini nanti. Nah, ini pipanya juga dalam pemasangannya itu dia horizontal begitu ya, horizontal lurus ya, menjadi seperti ini begitu. Dan di sini ada udara supaya tidak terjadi logging ya, tidak terjadi logging. Nah, ini saya akan menunjukkan beberapa uji coba kita di BP Padi yang kita lakukan tahun 2018 gitu ya. Ini lokasinya begitu. Nah, ini kurang lebih ini 4.000 meter ya. Ini 4.000 meter ini kita pasang seed pipe begitu di sini. Ya, SP itu berarti seed pipe field. Kemudian yang sisanya ini kurang lebih 6.000 meter persegi itu adalah untuk non seed pipe. Ya, yang bukan seed pipe. Jadi kita nanti bandingkan bagaimana produktivitas lahan yang ada di seed pipe ya, dan yang ada non seed pipe itu. Nah, total wilayah ini total lebih 1 hektar.
Nah ini foto dari samping ya. Ini lahan seed pipe-nya, yang ini non seed pipe. Ya, ini kita lakukan tahun 2018. Pipe ya, dan non seed pipe ya, bagian sini ya. Mungkin nanti Pak Satyanto ada foto yang lebih update. Nah ini pemasangannya. Jadi pemasangannya, tadi kan kedalamannya antara 30 sampai 50 cm. Nah kebetulan di lokasi di sini pemasangannya itu adalah sekitar 40 cm. 40 cm dengan jarak antar seed pipe, ya antar seed pipe itu adalah 4 meter. Ya, jadi seperti ini. Jadi ini lembaran seed pipe, kemudian ditarik oleh mold drainer dan dia akan menjadi pipa dan menjadi pipe-nya seperti ini. Ya, jadi dia otomatis ya dengan mold drainer ini ditarik ya. Tentu dia tidak perlu kehebatannya ya, keuntungannya itu tidak perlu digali lagi ya. Ya cukup diiris begitu ya. Seolah-olah dia mengiris ini kemudian otomatis akan menjadi pipe, menjadi pipa. Nah, seperti ini hasilnya sudah selesai. Nah, ini untuk lubang udaranya ya, untuk ngatur tekanannya. Dan dia lurus ya, tidak perlu ada kemiringan ya, jadi seperti itu. Nah ini jarak antarnya adalah 4 meter. Ini berarti ini bekas pemasangan seed pipe-nya. Ya, ini dipasang tanggal 13 Maret 2018 ya, jadi sudah cukup lama juga ya. Dan sampai saat ini pun kita juga masih melakukan penelitian bersama ya dengan ketuanya Pak Satyanto. Nanti beliau bisa menjelaskan lebih detail tentang pelaksanaan penelitian tahun ini. Gitu. Ini kalau nggak salah ada 7 baris begitu ya dari seed pipe ini. Ya. Nah, untuk kasus ini kita ingin mengevaluasi ya penggunaan seed pipe, ya, subsurface drainage, ya, drainase bawah permukaan menggunakan seed pipe dalam hal untuk water efficiency dan productivity. Ya, meskipun memang ini kita belum melakukan kontrol sistem kendali untuk tinggi muka air ya, jadi kita hanya melihat yang terjadi antara seed pipe dan non seed pipe secara natural. Ya, secara natural ya, kita belum melakukan sistem pengendalian tinggi muka air. Nah, kita uji coba untuk ini satu musim tanam ya, kita uji dalam satu musim tanam. Ini tahun 2018 dari tanggal 5 Mei sampai tanggal 6 Agustus. Ya, jadi kita melakukan monitoring selama satu musim tanam. Nah, dalam hal ini kita memiliki 3 varietas tanaman padi yang kita tanam di situ, di lokasi tadi, baik seed pipe maupun non seed pipe. Ada Situba gendit, ada Inpari 6CT, dan Inpari 43 Agritan. Ini produknya BP Padi ya, kalau Inpari ini biasanya produknya dari BP Padi. Nah, ini layout dari tanamannya ya, yang kita ini, jadi ada 3 ada 4 ulangan ya. 1, 2, 3, 4, ada 4 ulangan atau sampel ya. Ya, di sini yang lahan seed pipe, SP berarti lahan seed pipe. Kemudian yang NSP berarti non seed pipe. Gitu. Nah, ini tadi 4.000 meter persegi, yang di sini adalah kurang lebih 6.000 meter persegi. Yang warna kuning ini untuk Inpari 43 Agritan. Ya. Kemudian yang biru untuk Situba gendit. Gitu. Kemudian yang hijau ini untuk Inpari 6CT. Nah, ini yang kita cobakan. Ya. Nah, selain itu kita juga memonitor ya lingkungan biofisiknya. Ya, mulai dari cuaca. Ya, cuaca ini ada beberapa sensor yang kita pasang. Yang pertama adalah sensor solar radiasi, ya, sensor radiasi. Kemudian sensor SCRN 100 ini untuk sensor hujan. Ya. Kemudian EHT sensor ini untuk mengukur suhu dan kelembapan udara. Ya, jadi kita menggunakan 3 sensor untuk mengukur parameter cuaca. Ya, radiasi, kemudian hujan dan suhu dan kelembapan. Nah, ini kita koneksikan dengan logger. Jadi seluruh data
terkoneksi, jadi tersimpan nanti di logger yang warna putih ini. Ya, ini warna putih ini adalah loggernya yang menyimpan seluruh data pengukuran. Ini sensor radiasi, kemudian hujan. Nah, untuk di bawah permukaan tanah kita pasang sensor kelembapan tanah dan juga CTD. CTD ini untuk mengukur tinggi muka air water table, ya. Tinggi muka air, yang kita pasang dengan kedalaman 70 cm, ya, karena kan seat pipe tadi 40 cm, ya, berarti sudah di bawah seat pipe-nya ini. CTD 70 cm kedalamannya. CTD ini bisa mengukur kedalaman air, kemudian suhu air, dan EC. EC itu electrical conductivity, konduktivitas listrik dari larutan. Jadi dia bisa mengukur 3 parameter. Ini pun juga dikoneksikan dengan data logger, ya. Jadi kita bisa setting interval pengukuran itu setiap 15 menit kalau nggak salah, ya. Jadi kita simpan seluruh data pengukuran di sini. Nah, ini hasil uji cobanya untuk kondisi cuaca, ya, kondisi cuaca dalam satu musim tanam, ya. Ini untuk yang warna merah ini untuk RH, begitu. RH relatif konstan, ya, di antara 80 sampai 90-an, begitu. Ya, ini untuk nilai RH-nya. Kemudian untuk suhu udara kita bisa lihat di sini, suhu maksimumnya itu antara 32 sampai 35-an, ya. Di sini suhu maksimumnya. Kemudian untuk suhu rata-rata yang warna biru ini, ya, suhu rata-rata antara 28, ya, kurang lebih, ya, 28 derajat, ya. Kemudian untuk suhu minimumnya, ya, itu antara 23 sampai 25, begitu. Kalau kita lihat tren ini, ya, memang suhu minimumnya itu relatif turun, ya, relatif turun, tetapi suhu rata-rata relatif konstan, gitu, termasuk untuk kelembapan udaranya. Memang ada beberapa titik, ya, yang dia terjadi peningkatan yang cukup signifikan, karena kita lihat seperti ini, suhu dan kelembapan berbanding terbalik, ya, nanti tekanan atmosfer, ya, tekanan suhu dan kelembapan udara berbanding terbalik. Kemudian ini adalah radiasi mataharinya, ya, radiasi mataharinya kita lihat di sini juga untuk warna biru ini radiasi, ya, nilainya sangat berfluktuatif. Jadi ini sepertinya ini ketika anjlok ini mungkin ketika mendung, ya, ketika mendung atau hujan bahkan, ya, terjadi hujannya sangat ini sehingga nilainya sangat kecil, ya, hanya 3 megajoule per meter persegi per hari, jadi sangat kecil sekali, ya. Jadi ini sangat fluktuatif dan ini berpengaruh nanti ke evapotranspirasinya, ya. Evapotranspirasinya juga sangat berpengaruh dengan nilai solar radiasi ini, begitu. Ya, dia berbanding lurus antara solar radiasi dengan evapotranspirasi, begitu. Ini yang terjadi selama satu musim tanam. Nah, kemudian untuk water levelnya, ini kita monitor juga, tadi selain di seat pipe, juga ada non-seat pipe. Jadi kita sama-sama memonitor 2 kondisi yang ada di seat pipe dan non-seat pipe. Kita lihat di sini, yang seat pipe ini warna biru ini, water table-nya begitu. Ya, sedangkan yang non-seat pipe ini yang warna hijau putus-putus begini. Ya. Nah, ini adalah yang garis 70 tadi, 700, ya, ini adalah 70 cm. Ini adalah garis permukaan tanah, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, selama hampir satu musim tanam itu posisi water level secara alami di lahan seat pipe itu di bawah permukaan tanah, kecuali ketika hujan besar ini, ya. Ini hujan sampai 120 mili, ini tinggi banget hujannya ketika kurang lebih umur berapa ini 50 hari setelah tanam ini terjadi hujan yang sangat lebat, ya, sehingga terjadi banjir ini, ya, tergenang, ya, hampir berapa ini, hampir 20 cm, ya. Jadi ini yang terjadi. Nah, kalau kita lihat water level yang di non seat pipe ini dia masih tergenang, masih berada di atas permukaan tanah, begitu. Nah, ini yang terjadi, begitu. Dan kita lihat artinya apa? Artinya di lahan seat pipe ini dia mendrainasakan air lebih banyak, begitu. Ya, dia mendrainasakan
air lebih banyak dibandingkan dengan non-seed pipe. Gitu. Nah ini yang terjadi sehingga posisi water level dia selalu di bawah non-seed pipe. Ya, dia selalu di bawah non-seed pipe. Ya, ini yang terjadi dari hasil monitoring menggunakan CTD. Nah, kemudian ini drainasenya kita bandingkan antara seed pipe dan non-seed pipe. Kita lihat di sini memang ya dari hasil perhitungan kami, dari estimasi kami memang drainase di seed pipe ini lebih besar, gitu ya. Kecuali memang di akhir di sini saja ya, hanya sekali saja ya, karena memang terjadi banjir yang besar sehingga untuk yang non-seed pipe ini terjadi run off ya, limpasan permukaan sehingga dia lebih besar nilainya. Gitu. Jadi laju drainasenya di seed pipe ini lebih tinggi daripada di non-seed pipe. Nah ini secara umum hasil dari beberapa komponen ya, hujannya kan sama ya kan satu ini, kemudian irigasi. Nah irigasinya ini memang relatif sama, dari hitungan kami itu relatif sama karena memang tadi memang dibuka dan tutupnya ini hampir sama antara seed pipe dan non seed pipe, jadi secara manual dibuka, jadi dia relatif sama. Tetapi drainasenya untuk seed pipe ini lebih besar dia ya, hampir 2000, hampir banyak kebuang sebenarnya ya, karena ini mungkin kurang efektif ya dari pemanfaatan air irigasi ya, selain juga hujan ya. Jadi berapa persen ya kurang lebih ini dari 2000 yang satunya 1400-an gitu. Ya. Jadi kalau perkolasi karena ini dia di bawah permukaan lebih kecil perkolasinya dengan kami dibandingkan dengan non seed pipe gitu. Kemudian evapotranspirasinya ini komparatif ya, komparabel hampir sama antara seed pipe, dia lebih tinggi non seed pipe karena mungkin bisa jadi karena posisi airnya genangan begitu. Jadi lebih tinggi nilai evapotranspirasinya daripada yang di seed pipe gitu. Nah ini error estimasi ini kalau dijumlah perbedaan antara inflow dan outflow ada sedikit perbedaan ya, ini hanya error perhitungan saja. Nah, kemudian ini hasil uji coba produksinya, meskipun tadi posisi airnya di bawah permukaan tanah, kalau kita lihat ya hasil produksinya antara seed pipe dan non seed pipe kita bisa lihat di sini. Untuk Inpari 6 JT ini seed pipe lebih tinggi ya, 4,82, ini 4,64. Ya, memang tidak ada perbedaan yang signifikan sebenarnya ya. Kemudian untuk situ Bagendit ini 4,7, ini 4,67 juga tidak signifikan. Yang signifikan itu hanya satu, Inpari 43 Agritan, di mana seed pipe ini 5,77, sedangkan non seed pipe ini adalah 5,09. Ada perbedaan kurang lebih 700 kilo ya, 0,7 hektar ton artinya. Nah ini signifikan ya perbedaannya. Secara statistik dia signifikan perbedaan produksinya, perbedaan panennya begitu ya. Jadi dari 3 varietas seed pipe itu lebih tinggi tiga-tiganya, meskipun yang signifikan itu hanya di Inpari 43 Agritan. Nah kemudian ini juga berimplikasi ya dengan water productivity, produktivitas airnya ya. Untuk kita menghitung 2 definisi water productivity, water productivity dengan ET, ada water productivity dengan total air yang digunakan, yaitu air irigasi dan air hujan. Ya, jadi pembaginya ini ada air total air inflow, ada juga pembaginya ada ET. Ini memang saya melihat dari referensi yang saya baca ada dua definisi dari water productivity begitu. Ada yang per ET, ada yang per IR begitu. Nah, kalau kita lihat nilai produktivitasnya, water productivity-nya, kita lihat antara SP dan non SP, ya seed pipe dan non seed pipe, kita lihat ya water productivity seed pipe baik Inpari 6 JT, kemudian situ Bagendit dan Inpari 43 Agritan ini lebih besar. Ya, lebih besar daripada non seed pipe. Jadi artinya dia lebih efektif penggunaan airnya. Ya. Meskipun memang yang berbeda signifikan itu hanya Inpari 43 Agritan ya.
1,65 dengan 1,37. Perbedaannya signifikan. Yang lain tidak signifikan. Kemudian pun demikian untuk water productivity per jumlah total air inflow yang masuk, ya. Inpari dan Sidbagedit ini tidak tidak signifikan. Yang signifikan hanya di Inpari 43 Agritan, ya, seperti itu. Nah, kemudian kita juga menghitung water efficiency index, ya. Dari ini seed pipe juga lebih tinggi, meskipun yang signifikan hanya Inpari 43 Agritan, ya, secara signifikan perbedaannya. Nah, ini menurut saya menarik. Jadi penggunaan air di bawah permukaan tanah untuk seed pipe ini ternyata menghasilkan produksi yang lebih tinggi, begitu. Meskipun tadi ya ET-nya lebih rendah. Nah, ini ya memang ini salah satu isu yang kemarin menarik di pembahasan oleh reviewer paper kami, ya. Ya, karena kan biasanya kan harusnya ET itu ketika ET tinggi biasanya produksinya lebih tinggi, begitu. Nah, ini yang menjadi mungkin perlu dikaji lebih lanjut bagaimana kondisi pemanfaatan tinggi muka air aerobik, begitu, ya. Nah, kalau dari penelitiannya ini ya yang ada di sini ini, yang optimum itu kan di 5 cm di bawah permukaan tanah. Nah, ini menarik ya untuk dikaji ya pemanfaatan tinggi muka air khususnya kondisi aerobik, begitu, yang bisa meningkatkan produktivitas lahan, begitu. Nah, ini terakhir ini kesimpulan kesimpulan dari hasil penelitian kami. Seed pipe ini meningkatkan yield-nya produktivitas lahan 13,36%. Kemudian water productivity-nya meningkat 20%. Kemudian water use efficiency index-nya ya itu 15%, kurang lebih seperti itu. Ini dalam satu uji coba satu musim tanam. Nah, ini saya kira penutup dari saya, Pak Prof. Eko, atas perhatiannya. Jadi ini uji coba kami selama satu musim tanam, dan saat ini kita sudah mulai lagi monitoring untuk musim ini ya. Kalau misalnya Pak Satyanto mungkin nanti bisa menjelaskan lebih detail tentang pemanfaatan monitoring seed pipe di PB Padi untuk musim tanam berikutnya. Saya kira mungkin itu, mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada yang kurang pas ya. Presentasi dari saya kembalikan lagi kepada Prof. Eko atas perhatiannya disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Husnul Arif atas presentasinya tadi tentang seed pipe ya Pak ya Pak. Memang tadi saya masih agak bingung juga itu seed pipe lembaran, tapi kalau ditarik kok jadi pipa ya. Itu juga. Nah, ini mungkin dari gambar tadi ya, tapi nggak apa-apa. Nanti kita lanjutkan pertanyaan tersebut pada sesi setelah sesi dari Pak Dokter maaf tadi kok lupa namanya. Sebentar, Pak. Pak Dr. Satyanto Krido Saptomo ya Pak ya, betul. Oleh karena itu mohon izin Pak Satyanto, sudah ada Bapak ya? Sudah Pak. Sudah ya. Kedengaran jelas atau tidak ya? Baik. Nah, mungkin mohon agak diperkeras ya Pak. Baik, Pak Dr. Satyanto Krido Saptomo, beliau adalah dari Departemen Sipil dan Environmental Engineering dari IPB. Beliau akan juga menyampaikan tentang juga pengembangan seed pipe ini pada subsurface irrigation and drainage. Saya rasa ini merupakan satu pendalaman dari yang tadi, mungkin begitu ya Pak ya, mungkin mudah-mudahan, dan ini kita mendapatkan pencerahan kembali sehingga agar mungkin kita akan menjadi lebih jelas. Demikian, terima kasih. Kami persilahkan Bapak Dr. Setio Krido Saptomo, STP, untuk memberikan prasaranannya, presentasinya. Mangga, dipersilahkan Bapak. Ya, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini suara saya cukup jelas atau kurang ya? Ya. Jelas, Jelas, Pak. Iya, Ya. monggo, Pak. Jelas. Oke, saya coba share. Sebentar. Ya, baik. Sebelumnya mungkin perlu saya sampaikan dulu bahwa ini permintaannya agak mendadak ya, karena sebetulnya kan bukan pas giliran saya gitu. Jadi karena diminta untuk menyampaikan kegiatan penelitian kita terkait dengan tadi juga disampaikan di BB Padi itu, jadi saya coba meramu dari apa yang sudah kita miliki gitu ya, termasuk laporan kemarin baru saja laporan akhir tahun untuk penelitian kita tahun ini. Mungkin tadi sudah disampaikan juga, tapi saya mengulangi lagi sedikit mengenai yang disebut sebagai pipe system ya. Jadi nanti saya akan coba sampaikan yang pertama mengenai si pipe system, kemudian juga karena ini penelitian juga kita mengacu ke penelitian yang sebelumnya, jadi saya coba sampaikan beberapa yang sudah pernah dilakukan. Kemudian juga kemudian akan saya sampaikan apa yang sedang kita lakukan saat ini. Baik, ini tadi sudah disampaikan juga gambarnya seperti ini. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan adalah kalau kita berbicara subsurface drainage, maka yang perlu dipahami bahwa umumnya drainase itu kan mengeluarkan air itu dari permukaan ya. Jadi dari limpasan di permukaan kemudian diteruskan ke saluran drainase, saluran pengumpul, kemudian diarahkan ke tujuan akhir. Apakah nanti ada diresapkan, ditampung atau dibuang ke saluran air permukaan seperti itu. Nah, kalau seed pipe, kalau drainase bawah permukaan mungkin salah satu yang menjadi keuntungannya adalah atau fungsinya adalah dia bisa menurunkan head-nya ya. Jadi posisi yang semula hanya di permukaan itu air bisa masuk sampai ke bawah permukaan dengan lebih cepat. Nah, untuk di dunia perdrainasaan ini ya, mungkin kalau ada yang sudah pernah mempelajari, ada istilahnya tile drainage ya. Tile drainage itu yang bentuknya seperti pipa yang ada seperti ada urat-uratnya gitu, lingkaran-lingkarannya, dan di antara pipa tersebut ada lubang-lubang yang tempat air itu keluar. Nah, pipa tersebut biasanya sangat elastis, tapi ukurannya biasanya sangat besar dan sudah waktu mau dipasang itu dalam kondisi memang sudah sudah dalam bentuk pipa yang bergulung-gulung gitu ya. Sehingga di sini ada permasalahan kalau kita mau memasang di satu tempat ke tempat yang lain gitu ya. Itu tentunya akan membutuhkan yang pertama dari sisi transportasi akan menyulitkan, membutuhkan peralatan dan transportasi khusus, dan kemudian waktu instalasi itu membutuhkan galian juga gitu. Sementara kalau dengan SIPAP ini, karena bentuk asalnya adalah seperti lembaran yang dibentuk roll seperti itu, kita bisa membawanya itu bahkan hanya dengan pickup kecil biasa itu bahannya sudah bisa dibawa, dan instalasinya pun mungkin yang spesifik perlu disiapkan hanya mold drainer atau bulldozer yang dilengkapi implemen untuk pembuatan mold drain atau menggunakan mold plough, kemudian piper yang akan digunakan untuk membuat seed pipe-nya. Nah, kekurangannya mungkin kalau di tile drainage itu kita bisa agak lebih fleksibel dalam membentuk profil dari drainasenya, termasuk kalau perlu melingkar gitu ya, atau berbelok seperti itu lebih mudah. Tetapi kalau di seed pipe ini dia harus lurus memang. Bukan hanya tidak boleh miring, tapi memang harus lurus seperti itu. Karena ada keterbatasan, dia kaku sekali. Kalau mungkin ada yang ingin mencoba bentuknya seperti apa, bisa ke Wisma Unian di IPB, kita punya beberapa roll ya. Ada 2 roll yang bisa dites untuk kalau ingin tahu menyentuh gitu ya bentuknya seperti apa. Juga kalau perlu mengambil beberapa meter gitu mungkin bisa juga nanti kita siapkan. Nah, jadi seperti itu untuk kemudian mungkin yang perlu dilihat juga bahwa di dalam
di dalam tanah itu nanti akan membentuk seperti ini ya, yang di sebelah kiri bawah ini. Jadi ada potongan, kemudian ada yang bawah ini adalah mold drain, kemudian sheet pipe itu berada di dalam mold drain, dan di atasnya ada celah, ada crack gitu ya, seperti yang tadi sudah disampaikan juga di presentasi yang pertama, sehingga ini agak sedikit menyulitkan kalau kita mau membuat model secara komputasi numerik di komputer ya. Ini mempercepat saja untuk bisa mengetahui apa yang terjadi di situ. Nah, kemudian ini adalah beberapa penelitian sebelumnya. Mungkin ada 2 saja yang saya sampaikan di sini. Yang pertama, karakteristik hidrolis dari sheet pipe itu sendiri itu sudah diteliti di lab untuk satu kondisi ya. Tentu saja kondisinya kalau kita lihat di gambar ini adalah box percobaan kita. Sempat juga kita lakukan di IPB dengan Profesor Matsuda dari Yamaguchi University dengan dukungan Kiowa. Itu bentuknya agak berbeda dengan di lapangan. Jadi ini betul-betul dia dikubur di dalam pasir itu. Tetapi memang tujuannya adalah untuk mendapatkan karakteristik dari secara hidrolis dia seperti apa. Dan ini yang sudah diperoleh kurang lebih, ini penelitiannya banyak sekali. Kalau dijelaskan mungkin akan lama juga, jadi saya skip saja. Nanti bagi yang ingin tahu, kita juga bisa share papernya Profesor Matsuda. Dan yang sebelah kanan ini adalah bagaimana sebaran water content di dalam tanah dari berbagai kedalaman, dari permukaan sampai ke bawah. Kemudian juga ini adalah yang bawah ini adalah laju, sebetulnya menggambarkan laju penurunan head ya di dalam tanah ya. Ini untuk 3 kedalaman, 0,1 meter, 0,2 meter, dan 0,3 meter. Dan ini yang berada di ketinggian sheet pipe. Kemudian penelitian selanjutnya adalah analisis data yang di lapangan dan simulasinya. Ini yang mengerjakan waktu itu Pak Budi Indra Setiawan dengan memanfaatkan data yang dari lapangan. Jadi data yang tadi disampaikan oleh juga dari sisi performance water balance ya lebih ke teoritis numeris gitu ya. Jadi gabungan antara pengamatan di lapangan dengan ada simulasi numerik seperti itu. Nah ini kalau suaranya putus Pak Satyanto. Ya, ini internetnya agak unstable. Saya matikan videonya dulu ya, mungkin ya, lebih bagus. aja. Ya, ini adalah di lapangan potongan melintang ya. Ini adalah sheet pipe di mana di sini akan discharge itu akan lari dari sini, keluar dari sini. Dan ini potongan crack yang akan menjadi jalan air masuk dari permukaan langsung. Dan ini tentunya di sini akan ada infiltrasi, ada juga mungkin perkolasi. Kemudian yang dicari adalah water levelnya akan seperti apa gitu. Jadi ini permodelan ini tujuannya salah satunya ke situ. Dan kemudian disajikanlah ini adalah data, bisa dilihat bagaimana profil dari water level dan soil moisture pada kondisi tanpa sheet pipe dan dengan sheet pipe. Jadi kita bisa lihat bahwa air itu lebih bisa dipertahankan di bawah permukaan. Dan selanjutnya juga dilakukan simulasi atau perhitungan drainase dan profil level air. Mungkin ini nanti Pak Budi juga bisa menjelaskan kalau misalkan perlu disampaikan, dan papernya juga ada, saya kira nanti bisa di-share. Oke, selanjutnya adalah dari sini di PB itu ada namanya penelitian PI AMAR. Penelitian institusi Agro 4.0. Ini dibiayai oleh Ristek BRIN. Jadi waktu itu kita coba-coba aja, kita coba mengusulkan gitu, bagaimana kalau sheet pipe ini kita tarik sedikit ke arah 4.0 untuk mendukung penelitian PI AMAR ini gitu. Dan judul penelitiannya sendiri sebetulnya ini pengembangan sistem tata air sawah yang ramah lingkungan dengan teknologi drainase bawah permukaan sheet pipe. Tentunya di sini masukan dalam kegiatan penelitian, tapi mungkin saya coba sampaikan di sini beberapa
hal secara global saja, ada beberapa hasil yang saya coba sampaikan agak detail. Ini penelitian ini tentunya ada timnya, saya Pak Husnul, kemudian Pak Willy dari agronomi. Tentunya sampai saat ini sudah banyak kontributor juga, Pak Budi sendiri juga berkontribusi. Kemudian ada mahasiswa S3, Saudari Hilda. Kemudian PT Meteo Nusantara Instrumen, ini Wiranto yang mensuplai peralatan ke kita. Kemudian staf BW Padi, dan tentunya Kiowa yang menyediakan sheet pipe-nya. Nah, tujuannya adalah sebetulnya membuat sistem tata air berbasis teknologi sheet pipe. Jadi kita menggunakan sheet pipe dengan penerapan sistem IoT dan kendali otomatis ya untuk implementasi di lahannya. Dalam penelitian ini harapannya adalah mengembangkan sistem tata air bawah permukaan ya yang sudah menggunakan IoT untuk menunjang sektor produksi pangan yang memperhatikan permasalahan lingkungan terkait penggunaan air dan emisi gas rumah kaca. Mungkin ada yang belum tahu atau sering dengar tapi belum tahu kepanjangannya. IoT itu Internet of Things ya. Jadi things diinternetkan gitu. Jadi apa-apa diinternetkan, kurang lebih seperti itu. Jadi intinya adalah semua sistem yang terkoneksi dengan internet. Nah, ini adalah bedanya kita rencananya 3 tahun ya. Yang pertama ini kita masih mempelajari konsep, membuat model lab, dan setelah itu baru masuk ke desain tata air yang di lapangan, kira-kira seperti itu. Jadi tahun ini kita masih melakukan identifikasi performa cuaca, biofisika tanah, kemudian produksi. Nah ini yang tadi disampaikan oleh Pak Husnul ya di awal, ini bagian dari sini sebetulnya. Memang seharusnya kita melakukan update data, tapi ada kesulitan untuk mobilisasi ke BB Padi sehingga baru awal bulan ini baru kita awal bulan Desember baru kita bisa ke lokasi lagi. Kemudian simulasi neraca air dan distribusi muka air tanah dan perancangan konsep sistem tata air ramah lingkungan. Ini mungkin sedikit pengenalan saja. Ini adalah miniat di laboratorium di Wisma Wageningen. Ini sedang diuji. Kemudian ini tadi yang sudah disampaikan Pak Husnul. Kalau menurut saya kesimpulannya adalah sheet pipe itu bisa meningkatkan, pertama drainasenya bisa lebih efektif, walaupun memang ada yang dibuang, tapi itu cerita lain ya. Air itu mungkin bisa saja tidak dibuang, tapi diresirkulasi seperti itu. Kemudian dengan dengan sheet pipe itu ternyata diperoleh produktivitas air yang relatif lebih tinggi daripada yang tidak menggunakan sheet pipe di lokasi pengamatan kita. Nah, kemudian kita coba melakukan simulasi aliran air di dalam tanah. Ini mungkin berbeda dengan yang dilakukan Pak Budi karena kita mengejar waktu juga, jadi kita menggunakan software di sini. Memang walaupun software itu seperti ya istilahnya kita tinggal menggunakan ya, tapi saya tidak sarankan kalau belum betul-betul memahami sistem analisis numerik permodelan simulasi komputer yang digunakan di dalamnya. Jadi ini sebetulnya model ini berbasis persamaan Darcy-Richards untuk aliran air dalam media berpori. Kita lakukan untuk 12 tekstur tanah, ini menggunakan hydrus 2 dimensi. Dan kita lakukan simulasi itu menunjukkan variasi waktu dan akumulasi drainase dari mulai kondisi jenuh sampai drainase berhenti untuk setiap tekstur tanah. Ini kalau di software ini memang sangat memudahkan kita, tapi tentunya kalau mudah itu biasanya harus hati-hati gitu ya. Jadi ini udah yang kesekian kali itu karena yang sebelum-sebelumnya kelihatannya masih salah saja, masih belum sesuai gitu. Jadi ini kita coba membuat modelnya itu hampir sama persis dengan model kita yang di lapangan, tetapi kita potong untuk 2 segmen sheet pipe saja gitu ya. Jadi ini antara sheet pipe jaraknya 4 meter, kemudian kedalamannya 40 cm. Oke, kemudian ini ada di model ini yang diasumsikan itu flux air keluar itu hanya bisa lewat bagian sini saja gitu, seperti itu. Kemudian kita running ini awalnya adalah kondisi tanah jenuh. Nah, kemudian setelah kita running selama 2 hari, ini akan kelihatan profil-profil seperti ini. Dan kalau kita lihat
soil potential pressure-nya, ini soil potential pressure di sini. Ini ada dua, yang ini untuk loam, ini untuk clay. Kita bisa lihat bahwa water table itu memang bisa dijaga di apa namanya, di bawah, di kurang lebih di levelnya sheet pipe ya, seperti itu. Jadi dari sini kita bisa apa namanya, bisa mengamati ya, walaupun belum bisa melakukan di lapangan, kita bisa mengamati kira-kira bagaimana performance dari drainase dalam kaitannya dengan sebaran muka air tanah di dalam lahan yang dipasangi sheet pipe seperti itu. Nah, kemudian kalau kita telisik lebih, sebelumnya ada ini. Dan ini adalah untuk masing-masing ini ya, masing-masing tekstur ini tidak keluar, tidak semuanya keluar, mohon maaf. Tapi kurang lebih ini menggambarkan pada titik pengamatan. Jadi kita berikan titik pengamatan di titik terjauh di sini. Di kedalaman prakara, kurang lebih di sini saya tidak menggambarkan di sini, mohon maaf. Ini adalah titik pengamatannya kurang lebih di sini kedalaman perakaran, kemudian jaraknya jarak terjauh dari sheet pipe gitu. Jadi ini sekitar 2 meter dari sheet pipe, dan ini adalah bagaimana pressure-nya turun atau head-nya turun. Jadi ini sebetulnya menunjukkan kalau kita konversikan ke kelembaban, maka ini akan menunjukkan bagaimana perubahan kelembaban, berkurangnya kelembaban gitu. Bisa dilihat ini sangat berbeda sekali antara satu dengan yang lain. Khususnya yang lebih cepat untuk turun itu pasir ya. Pasir itu paling cepat memang. Seperti itu. Dan kemudian kita coba juga lihat dari flux-nya. Flux ini kalau kita potong, kemudian kita gambar, ini kita potong kemudian kita perbesar. Ini untuk velocity flux ya, di software itu bisa kita keluarkan, digambarkan secara grafis. Dan ini bisa dilihat bahwa memang ya karena kita settingnya tidak ada jalan lain untuk keluar flux, maka semua aliran itu akan mengalir ya, semua air akan, atau semua aliran akan mengarah ke bagian yang ada sheet pipe-nya. Kemudian di sini kita coba akumulasikan ini, karena tadi kalau dengan pressure itu agak lambat atau agak sulit kita melihat kapan dia berhenti. Kita akumulasikan dari waktu ke waktu. Nah, ini adalah akumulasinya. Jadi ini adalah kurang lebih jumlah flux atau akumulasi flux yang keluar dari sheet pipe. Nah, kita bisa lihat bahwa untuk berbagai jenis tanah itu juga berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, seperti itu. Nah, ini kalau kira-kira sudah mendatar begini, artinya fluxnya sudah berhenti atau drainasenya sudah berhenti. Artinya muka air tanah itu sudah pada ketinggian sheet pipe, kurang lebih seperti itu, pada kedalaman sheet pipe. Dan kemudian kita coba untuk range ya, ini sudah di short dari yang paling lama sampai yang paling cepat untuk di drain. Ini ternyata tanah liat dan pasir itu sangat cepat berhenti. Tetapi yang dikeluarkan oleh tanah liat sangat kecil. Jadi ini kita bisa lihat di sini bahwa walaupun drainasenya berhenti, belum tentu memang tanahnya itu menjadi kering gitu. Karena yang dikeluarkan pun masih belum sebanyak yang dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Seperti itu. Jadi ini dari sini kita bisa memperkirakan nanti tergantung dari jenis tanahnya. Kalau kita melakukan drainase dengan sheet pipe, maka kita butuh berapa lama sampai tanah itu lahan itu siap ditanami untuk tanaman atau kultivasi budidaya yang kita rencanakan tujuannya. Nah, itu adalah beberapa pengamatan yang sifatnya agak fundamental dari perilaku sheet pipe itu sendiri. Nah, yang menjadi tantangan sebetulnya kan waktu itu, ini ingat saya Januari 2019, waktu itu Kiowa dan Pak Budi juga minta untuk kami diminta untuk membuat konsep gitu ya. Bagaimana nanti konstruksi di lahan balai padi itu sheet pipe-nya akan seperti apa gitu, dikoneksikan seperti apa. Jadi ini adalah yang asli ya, yang asli. Kalau kita lihat dari atas bentuknya seperti ini, gambaran artisnya lah kurang lebih.
Ini adalah jalur udara, tempat udara masuk kalau dilakukan drainase. Ini saluran drainase, kemudian ada pompa untuk meresirkulasi. Jadi tadi walaupun kita ketahui bahwa drainasenya itu besar sekali, tapi inginnya memang itu diresirkulasi dan digunakan kembali gitu ya. Jadi ini rencananya seperti itu. Memang di sini sistem otomatisnya belum saya masukkan. Dan sebetulnya di lapangan itu ada case seperti ini nih yang agak susah. Ada case seperti ini. Ini terakhir ke sana, sheet pipe-nya tertutup air. Jadi kalau begini bagaimana kita mau drainage gitu ya. Jadi ini ada hal ini yang di bagian drainase ini yang nanti jadi PR untuk kami di Balai Padi untuk mengatasi hal ini. Ya karena untuk merekonstruksi jalur ini mungkin perlu beberapa pertimbangan karena ini jalur drainase umum ternyata. Jadi kalau kita mau membuang, buangnya kemana harus dipikirkan, atau kita mau mengisolasi gitu ya, itu masih dalam diskusi dengan pihak BB Padi. Nah, ini mungkin gambaran lebih detail lagi yang sudah dibuat di sana ya, di BB Padi. Ini tentunya yang dikerjakan oleh Kiowa. Kalau tadi di Pak Kusno sudah menunjukkan lahannya dan bentuknya seperti apa, dan ini adalah peta jalur-jalur sheet pipe-nya. Ini yang biru ini adalah tidak ada sheet pipe, hanya mold drain. Kalau yang merah ini adalah jalur sheet pipe. Kemudian ini adalah jalur outlet drainasenya. Kira-kira seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan kemudian adalah pertama kami ingin membuat sistem otomatis tata air otomatis, dan di sini akan mengintegrasi irigasi dan karena memang lahan dengan sheet pipe itu terbatas, baru ada satu di Indonesia, jadi kita ingin mengembangkan itu saja dulu gitu. Jadi kita menyiapkan alatnya, kemudian kita coba terapkan di situ. Sistem ini mengintegrasikan sistem kendali otomatis, jadi sudah diprogram untuk mengatur ketinggian muka air dengan sheet pipe, dan juga terkoneksi dengan IoT. Sumber tenaganya dari energi matahari, dan untuk skala lab kita sudah dalam pengujian dan dengan penanaman ya di Wisma Wageningen. Ya, silakan kalau ada yang ada waktu, memiliki waktu untuk mampir untuk lihat-lihat di situ. Mungkin kalau ada yang mau lihat dashboardnya juga nanti bisa. Ini adalah tampilannya, selanjutnya mungkin lebih besar. Nah ini lebih besar ya. Ini sistemnya kita buat seperti ini. Jadi ini lahan, kemudian controller, reservoir, koneksi dengan internet. Ini adalah dashboard, bisa di laptop, bisa di gadget. Kemudian ini bentuknya kira-kira seperti ini di sebelah kiri saja ya. Ini controller. Kemudian ini ada reservoir sebagai saluran irigasi atau sumber untuk mensuplai air ke dalam tanah. Kemudian ini kita gunakan sensor. Ini sebelah kanan juga kelihatan sensornya ya. Ini. Jadi kalau kita atur ketinggian muka air di sini, maka di dalam tanah pun akan kira-kira setara gitu. Karena ini seperti bejana berhubungan. Kita gunakan sensor water level. Tampilannya seperti ini. Ini kita gunakan solenoid valve saja karena masih skala kecil. Dan ini tampilan di dashboard. Kita bisa lihat, oh ini sedang irigasi nih. Gitu. Jadi ini muka airnya ini sedang ada irigasi karena ternyata muka airnya turun, kurang lebih seperti itu. Dan fitur-fitur yang kita terapkan di sini tentunya pertama sheet pipe ya. Sheet pipe, kemudian irigasi otomatis, drainase otomatis, kemudian ada water reuse. Hanya yang dua ini memang kami belum terapkan di model karena ada ya 1-2 kendala teknis lah. Kemudian selain memang sekarang sedang digunakan untuk percobaan. Kemudian solar energi karena dia membutuhkan listrik, kalau di lapangan itu tentunya tidak mudah ya mencari sumber listrik. Dan berikutnya adalah IoT. Jadi fitur ini yang kita siapkan untuk yang sedang kita kembangkan saat ini. Ini gambaran box eksperimennya lah, kurang lebih seperti ini ya. Ini kalau kita lihat dari atas, ini ada 2 sheet pipe di sini, lebarnya 2 meter, panjangnya juga 2 meter. Hanya di sini kita tidak bisa membuat panjang 4 meter, lebar 4 meter karena terlalu besar ya untuk 4 meter dan cukup sulit mengelolanya untuk di laboratorium. Nah, ini adalah yang sedang kita lakukan, lokasinya di Wisma Wageningen. Ini kalau tidak salah sekitar gambar foto 2 pekan yang lalu kalau saya tidak salah. Ini mungkin saya juga agak lupa.
Tapi intinya sekarang sudah lebih besar ya. Di lapangan itu sangat hijau, tapi kami ada kendala di naungan karena dekatnya itu ada hutan pinus, jadi agak ternaungi sampai beberapa hari belakangan ini baru ditebangi sama IPB. Dan kalau kita lihat ini adalah grafik dari data yang kita download dari lewat internet ya, dari dashboard. Ini kita bisa lihat kita sudah bisa pasang, kita tempatkan set point ya. Jadi set point ini adalah range bentuknya. Jadi selama air itu di range ini berarti kita anggap oke. Ini kurang lebih walaupun ini 80-70 ini setara dengan level muka tanah di box ya. Jadi ini memang karena ini satuannya jarak dari sensor, maka bentuknya jadi 80 cm dan terbalik dengan ketinggian muka air sebenarnya gitu. Nah, ini sudah kita bisa lihat bahwa ya sistemnya bekerja, karena kalau sistem otomatis kan sebetulnya tidak terlalu sulit ya, karena teknologinya juga sudah tersedia. Hanya memang kendalanya itu bagaimana dengan sistem, katakan untuk yang sekarang itu sheet pipe kan. Dia berada di bawah tanah, bagaimana cara mengukurnya, bagaimana cara memastikan bahwa sistemnya bekerja gitu. Itu mungkin akan berbeda-beda untuk setiap kondisi lapangan atau berbeda untuk setiap objek yang akan dikendalikan. Tentunya kalau sekarang kan di Bali Irigasi sedang ada percobaan pengujian pintu air itu saya juga mengikuti. Itu juga metodenya tidak sama persis dengan untuk sistem kontrol yang lain gitu. Mungkin nanti ada yang bisa cerita di sana di lain waktu. Kemudian ini kesimpulan saja dari yang sudah kami lakukan tahun pertama ini. Jadi penggunaan sistem drainase bahwa permukaan sheet pipe ini dapat menjaga muka air tanah dan kelembaban tanah sesuai dengan kedalaman instalasi. Kemudian pendalaan dengan teknologi sheet pipe diperoleh produktivitas yang lebih baik dibandingkan lahan konvensional, diduga karena kondisi aerasi tanah yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah konsep tata air otomatis IoT dengan sheet pipe ini telah kita buat untuk model skala kecil dan kinerjanya cukup baik. Dan setelah selesai percobaan yang sekarang, kalau bagus mungkin kita coba kembangkan lagi untuk yang sistem water use dan drainase otomatisnya. Kemudian kita coba, ya pertama kali kita akan cobakan di Balai Padi ya, yang memang sudah ada sheet pipe-nya. Seperti itu. Kemudian terakhir, ucapan terima kasih karena untuk yang sekarang ini yang terlibat baru di dalam penelitian ini yang terlibat adalah IPB, Kiowa, dan BB Padi. Mungkin sebetulnya Yamaguchi, tapi masalahnya profesor yang dari Yamaguchi sudah pensiun. Jadi secara institusi mungkin juga tidak. Saya belum tahu afiliasi beliau yang sekarang apa gitu, Profesor Matsuda itu. Oke, dan tadi mungkin update sedikit. Ini adalah foto di lapang. Kita sudah memasang alat kembali di lapangan untuk pengukuran ya. Dalam satu musim tanam hasilnya mudah-mudahan berarti bulan Februari. Ya, Februari mungkin kita bisa lihat hasil yang terbarunya. Sama juga untuk penelitian yang di laboratorium, kalau saya tidak salah, dihitung dari umur tanam itu kalau saya tidak salah Februari juga nanti bisa dilihat hasilnya. Mungkin bisa juga nanti kita sampaikan di sini atau di kesempatan yang lain. Saya kira seperti itu, Prof. Eko. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Satyanto yang telah memberikan papernya, yang telah memberikan makalahnya. Dan ini kesempatan bagi kita, bagi Bapak Ibu sekalian untuk bisa memberikan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau hal-hal yang harus diketahui, ataupun mungkin ada masukan-masukan saran yang bisa dikembangkan nanti oleh Pak Husnul maupun Pak Satyanto. Kami persilahkan mungkin Bapak dan Ibu sekalian, mohon disebut nama, kemudian ditujukan kepada Pak siapa. Kami persilahkan Pak Bapak dan Ibu, dan Ibu-Ibu mungkin yang akan memberikan pertanyaan, masukan, dan saran-saran, dipersilakan. Mungkin ada Bapak dan Ibu, ada mungkin?
Izin Dede Sulaiman, Pak. Oh, Pak Dede Sulaiman. Monggo silakan Bapak. Iya, monggo ditujukan. Atau dua-duanya boleh. Ya. Dua pemateri tadi sangat menarik karena ini saya juga baru baru mengetahui sehingga memahami bahwa konsep drainase itu bisa dilakukan juga di bawah permukaan. Yeah. Nah, ada mungkin tiga aspek yang ingin lebih diperjelas. Yang pertama adalah tadi dilakukan pada satu musim tanam. Kalau tidak salah berarti April ya, April September, yang kondisi secara umum curah hujannya itu mulai rendah sampai ke mulai hujan gitu ya, karena di situ ada musim keringnya juga. Nah, pada musim berikutnya apakah juga akan dirancang sehingga kita punya perbandingan ketika pada kondisi yang memang curah hujannya tinggi untuk memperlihatkan fungsi drainase bawah permukaan itu. Ya. Nah, kemudian kaitannya dengan itu adalah tadi efisiensi pemanfaatan airnya kan juga lebih tinggi yang menggunakan side pipe itu. Sheet pipe. Sheet pipe. Namun apakah memang sumber pengairannya itu pada kondisi yang sama atau dengan data yang ada, maka kemudian pemasukan airnya untuk pengairan itu sudah bisa juga diketahui untuk diatur lebih lanjut. Pemahaman saya tadi air yang digunakan untuk budidaya itu sama. Nah, dengan data yang sudah terbangun tadi, apakah ini bisa untuk mengatur air yang digunakan? Gitu. Karena ternyata airnya masih kelebihan dari dua pembicaraan. Karena perlu drainase, asumsinya air kelebihan pada kondisi-kondisi tertentu atau pada seluruh kondisi ini, gitu ya. Sehingga sebetulnya pengaturan air di lahan sebelum masuk itu bisa dilakukan. Yang ketiga kaitannya dengan upscale dan biaya usaha tani. Nah, ini bisa dilakukan pada lahan dengan luasan optimum seberapa luas? Apakah misalnya per 10 hektar atau per 25 hektar gitu ya, dengan blok-blok tertentu atau bebas. Kemudian apakah juga sudah mulai dihitung biaya usaha taninya dengan menambahkan investasi peralatan-peralatan tadi. Dengan tadi sudah dikemukakan adanya peningkatan dari hasil panen. Gitu. Mungkin tiga itu, Bapak dan sekalian, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ini kami langsung kami tujukan kepada Pak Husnul maupun Pak Satyanto untuk memberikan tanggapannya. Mungkin kami silakan Pak Husnul dahulu. Silakan Pak Husnul. Mungkin ada masukan dari Pak Dede ini, mohon mungkin tanggapannya atau responnya, atau mungkin ada hal-hal yang bisa disampaikan. Oke, dipersilakan. Pak Husnul dulu. Ya, baik. Terima kasih Prof. Eko, Pak Dede atas pertanyaannya. Saya kira pertanyaan sangat baik sekali ya. Memang jadi ada tiga hal ya. Yang pertama tentang waktu monitoring begitu ya. Apakah memang hanya satu musim? Memang kita secara monitoring yang menggunakan peralatan dan panennya yang kita catat memang hanya satu musim begitu Pak. Memang hanya di musim kering ke basah ya peralihannya.
Nah, untuk berikutnya kita mulai lagi, memang kemarin memang penelitian kita kan sempat berhenti di 2019 kalau nggak salah ya. Kemudian kita mendapat pendanaan lagi tahun 2020 begitu. Nah, saat ini kita mulai monitoring lagi dari bulan Desember ini, artinya kan bulan basah ya, bulan basah, tinggi-tingginya hujan gitu. Tapi hasilnya belum ada Pak, memang hasilnya belum. Cuman ada satu informasi lagi, karena yang melakukan fokus monitoring secara kontinu itu kemarin BP Padi begitu, karena mereka juga melakukan kerjasama dengan Kiowa yang memiliki heat pipe ini untuk 1 tahun kalau nggak salah. Nah, memang kita tidak punya data secara ini, cuman kemarin dari BP Padi kita dapat informasi, meskipun BP Padi memang fokusnya ke padi, kemarin mereka sempat menanam kedelai. Ya, dari kedelai di musim yang lumayan tinggi hujannya, saya nggak tahu musim secara pasnya, dan hasil kedelainya pun antara seed pipe dan non seed pipe sangat signifikan perbedaannya. Tadi saya coba download lagi ya, dikirim fotonya ternyata nggak bisa ya, karena tahun Januari 2020, jadi sudah terhapus dari ini saya. Nah, kalau dilihat hasilnya secara produksinya, kedelai di seed pipe itu lebih bagus ya, dia lebih hijau, sedangkan yang non seed pipe ya karena basah begitu, dia cepat busuk dan mengkuning gitu. Nah, itu ada fotonya sebenarnya yang bagus untuk menunjukkan bagaimana kedelai antara lahan seed pipe dan non seed pipe gitu. Karena drainasenya bagus, yang seed pipe itu dia lebih hijau, gitu, lebih tahan gitu. Kemudian yang kedua masalah irigasi sumber airnya. Jadi sumber airnya memang kita sama ya, sumber airnya antara lahan seed pipe dan non seed pipe ini sama. Jadi sama-sama memang irigasinya itu hanya dibuka galengan aja ya. Nah, memang kita belum memiliki konstruksi sendiri untuk mengukur irigasi secara pastinya. Makanya tadi itu sebenarnya irigasi yang kita hitung itu hanya estimasi sebenarnya ya. Jadi tapi secara ininya, karena ini secara masih natural, jadi secara lajunya hampir sama ya, antara seed pipe dan non seed pipe. Itu kondisinya. Nah, untuk secara ekonomi ya, mungkin nanti Pak Satyanto lebih hafal harganya dan namanya bagaimana luasan dan hitungannya begitu. Ini memang cukup ya, infrastruktur ini kan bagian infrastruktur irigasi drainase ya. Ini cukup lumayan juga biayanya ya. Kalau nggak salah berapa Pak Satyanto, lebih 1 hektar itu 100 jutaan ya per hektarnya gitu. Mungkin nanti Pak Satyanto mungkin bisa bisa menjelaskan lebih detailnya. Mungkin Pak Profesor Budi nanti yang lebih. Saya kira mungkin itu komentar singkat dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Husnus Arif. Monggo kami persilakan Pak Satyanto, mungkin tadi dari pertanyaan dan juga masukan dari Pak Dede Suliman. Dipersilakan Pak Satyanto. Ya, baik Pak Prof. Eko, Pak Dede. Jadi tadi apa ya yang perlu yang seed pipe-nya dulu. Jadi kalau kita menghitung biaya, memang sebetulnya investasinya cukup besar. Tetapi tentunya dengan harapan, kalau saya pribadi sebetulnya harapannya yang tadinya tidak bisa menjadi bisa gitu ya. Jadi misalkan ada lahan-lahan yang memang tidak bisa produktif, tapi dengan instalasi itu bisa menghasilkan, kira-kira seperti itu. Kalau saya pribadi inginnya seperti itu. Investasi memang untuk di Indonesia saja, kan kami kemarin juga impor itu dua gulung ya. 2 gulung itu artinya 200 meter. Jadi kalau kita dipasang di lapangan itu kan jarak dari jarak antar seed pipe itu standarnya 4 meter. Jadi kalau kita punya lahan selebar katakan 40 meter, maka kita perlu 10 jalur. Kalau masing-masing itu adalah panjangnya 100 meter, kita perlu ya 10 gitu ya. Nah, 1 gulung itu sampai di kami di luar ongkos kirim ya. Tapi sudah di Indonesia ya. Itu kemarin
pengadaannya 6, saya agak lupa 6,2 atau 6,7 antara seperti itu nih. Ininya biayanya itu untuk sheet pipe-nya saja. Sementara kan untuk sheet pipe itu dia harus dipasang dengan menggunakan alat berat. Jadi kita harus punya alat berat harus ada alat berat. Dan mengenai alat beratnya ini karena dia juga membutuhkan alat beratnya khusus, tidak bisa traktor yang biasa, maka harus diadakan. Dan kalau saya tidak salah sekarang traktor bulldozer pertanian itu juga sudah dikembangkan ya, diadakan atau disosialisasikan seperti itu dari Komatsu. Itu yang mungkin Pak Budi nanti bisa menjelaskan bagaimana perkembangan, karena sekarang juga sudah mulai keliling itu bulldozer pertaniannya. Nah, dengan doser seperti itu sheet pipe bisa diinstal. Tambahannya adalah implement gitu. Jadi kalau mau dihitung ya dari bahannya saja kira-kira untuk per 100 meter itu mungkin kita membutuhkan antara ya sekitar 6 sampai 7 juta gitu ya. Itu kalau sampai di Indonesia. Tapi itu baru yang kalau kita menggunakan yang dari Kiowa. Sebetulnya ada pilihan yang lain, tapi karena apa istilahnya aplikan dari sheet pipe itu yang lain yang kami kenal itu bentuknya bukan perusahaan, jadi mereka agak kesulitan untuk bisa membantu di Indonesia gitu. Jadi ada asosiasi seperti itu di Jepang, tapi waktu itu akhirnya gagal untuk masuk ke Indonesia karena masalahnya adalah mereka tidak punya ya cukup tenaga untuk kesini lah gitu kurang lebih. Baru orangnya saja, tapi kalau membawa alat dan sebagainya itu tidak bisa. Itu saya kira dari sisi investasi ya untuk gambaran. Kalau hitungan detailnya memang waktu itu sempat tersebutkan gitu sekitar, kalau saya ingat saya memang 1 hektar itu sekitar 100 juta ya. 100 juta karena itu memikirkan alat itu harus datang ke sini ke Indonesia gitu. Jadi biaya untuk kirim alatnya aja berapa. Karena itu bila luasannya makin besar tentunya akan semakin efisien dari sisi biaya investasi alat ya untuk operasi alatnya itu. Saya kira seperti itu Pak Eko. Apa ada yang belum ya? Apa yang belum? Mungkin Pak Dede cukup Pak Dede atau ada yang mau ditambahkan Pak Dede? Ada yang saran ditambahkan? Saja tadi untuk scale up-nya pada luasan berapa yang efektif itu? Luasan berapa yang efektif ya Pak? Iya. Ini agak politis ini Pak jawabannya. Karena kalau kita bicara panjang dari satu roll sheet pipe itu 100 meter. Tapi 100 meter itu sebetulnya kan tidak jadi batasan. Nah, yang menjadi batasan sebetulnya menurut saya adalah operasional dari alatnya. Nah, alatnya itu kan dia membutuhkan lebar tertentu. Saya juga tidak hafal lebar alat yang dibutuhkan itu. Tapi paling tidak kalau kita bicara antara sheet pipe itu 4 meter saja, berarti lebarnya itu harus kelipatan 4 gitu ya. Misalkan ya apakah 20 meter, 40 meter seperti itu. Itu dari sisi lebar. Dan kemudian kan masalahnya itu apakah bisa diaplikasikan di Indonesia untuk lahan-lahan existing gitu. Jadi ada PR lain sebetulnya yang terkait dengan konsolidasi lahan itu Pak sebetulnya. Jadi kalau bicara efisiennya berapa, kalau kita mengacu ke Jepang ya, Jepang itu kalau saya tidak salah terkecilnya berapa ya? 400 meter atau 300 meter gitu ya. Saya juga agak kurang paham juga. Karena teknologinya dikembangkan di sana, kemungkinan luasan efektifnya akan mengacu ke situ yang paling sesuai gitu. Nanti mungkin Pak Budi bisa menjelaskan juga ini yang mengenai terkait dengan konsolidasi lahannya itu. Seperti itu Pak Eko mungkin yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih Pak Satyanto. Mungkin kami mohon mungkin ada Bapak dan Ibu yang akan memberikan masukan, saran ataupun pertanyaan-pertanyaan pada hal yang disampaikan oleh Pak Satyanto dan Pak Husnul Harith tadi, yaitu irrigation and subsurface irrigation and drainage. Mungkin ada lagi Bapak, kami persilahkan.
Kalau tidak ada, mungkin kami mohon Pak Budi, Profesor Budi Indrastriawan, monggo Pak, mungkin ada saran-saran masukan ini Pak, ini. Baik, Prof. Eko, terima kasih atas kesempatannya kepada para pembicara, Pak Husnul, Pak Satyanto ya. Memang Bapak dan Ibu sekalian, seat pipe ini sebenarnya bukan teknologi baru ya. Kalau di Jepang itu ini kan bagian dari mold drain, teknologi drainase awalnya bawah permukaan. Jadi di Jepang ini udah dikembangkan berpuluh-puluh tahun ya. Nah, saya punya foto yang memperlihatkan kondisi seat pipe selama 20 tahunan. Dan itu masih utuh ya, masih utuh karena memang ada pertanyaan apakah seat pipe itu suatu saat akan terjadi kerusakan atau deformasi ya, karena memang di sana menggunakan alat berat. Tapi karena dipasang agak dalam ya, sehingga kompresi dari alat berat itu tidak sampai mempengaruhi seat pipe ya, dan itu masih efektif bekerja. Ya kalau kita lihat di Jepang ataupun juga di negara lainnya seperti Vietnam gitu ya dan lain sebagainya, itu teknologi bawah permukaan itu udah digunakan karena memang banyak lahan-lahan pertanian itu seperti kita sekarang ini ya dibangun di lahan-lahan yang wetland, datar, rawa dan lain sebagainya gitu, yang memang permasalahan utamanya di drainase. Yang sebenarnya solusinya sudah ada, gitu. Solusi permanennya sudah ada, gitu. Tetapi memang perkembangan seat pipe itu semakin kesini semakin bagus lah ya, ada improvement. Dan terakhir inilah yang kita gunakan di Leipzig dan juga di Demplot ya, di BP Padi. Saya kira kami juga udah ketemu Pak Eko ya waktu di Balai. Iya, tenang. Waktu di Balai Irigasi waktu itu. Ya, Balai Irigasi udah, Pus Air udah, ya udah diperkenalkan juga. Di Kementerian Pertanian itu sebelum saya itu masih Pak Gatot sebagai Dirjen PSP juga kita udah ketemu dengan beliau. Saya belum di Kementan waktu itu ya. Jadi mungkin 7 tahun yang lalu ya saya udah introduksian ke Kementerian Pertanian. Ya, jadi bukan hal yang baru mestinya di kita ya. Nah, cuman memang pertanyaan seperti Pak Dede itu selalu di situ. Bagaimana biaya operasionalnya gitu ya, atau biaya investasinya, ya kan? Nah, memang ini pertanyaan menarik karena dari satu lokasi ke lokasi lain kan berbeda-beda. Kita masang di BP Padi pasti beda dengan masang di Kalimantan Tengah kan gitu ya. Ya, kita masang di tempat berbeda-beda gitu loh. Jadi patokan kita apa gitu ya. Nah, itu yang nggak bisa kita jadikan patokan. BP Padi ya pasti gampang karena transportasinya gampang, aksesnya gampang kan. Tapi kalau di Kalteng ya susah kita ngitungnya kan. Gimana gitu ya. Nah, jadi menurut saya infrastruktur ini atau seat pipe ini bagian dari infrastruktur, bagian dari kita membuat kanal. Bagian dari kita membuat tersier kan, yang biayanya itu masuk ke dalam biaya infrastruktur yang memang investasi dari pemerintah. Ya, dan itu juga dilakukan di Jepang dimanapun juga. Itu bukan biaya operasional atau investasi yang dilakukan oleh para masyarakat petani. Nah, jadi kita bandingkannya begini, kalau kita membangun infrastruktur secara prasarana tanpa dilengkapi seat pipe dengan dilengkapi seat pipe gitu ya. Bagaimana perbedaannya gitu loh. Nah, pertanyaan ini harus kita jawab gitu. Makanya saya juga sudah ketemu dengan teman di Balai Rawa ya. Di situ ada rawa juga tuh di situ. Di Kalimantan Barat ya. Saya juga perkenalkan, udah saya ke sana juga. Ada rencana 2 hektaran kita coba ya, tapi ya nggak jalan-jalan ya, atau kenapa? Walaupun sebenarnya kita juga dapat dukungan dana dari JICA
Jadi proyek yang kemarin itu dari JICA, ada mini project 1 tahun. Nah, tahun berikutnya saya harapkan Kementan itu membuat proposal ke JICA gitu ya. Tapi ternyata selama saya di sana nggak jadi-jadi ya, Pak Dede. Teman-teman ini nggak mau bikin proposal ke JICA itu. Padahal kantor JICA ada di lantai 4 itu di gedung 2, gedung utama itu ya, gedung A itu. Mereka juga nunggu gitu ya. Kemana nih teman-teman ini? Dengan BPPAD udah ada hasilnya, ya kan? Dengan JICA juga udah responnya. Kedutaan Jepang aja kemarin datang gitu ya. Ke Pak Momon terakhir dengan saya ya. Datang juga gitu. Tapi kenapa nggak ada satu surat pun juga yang disampaikan oleh Kementerian Pertanian minta bantuan ke Jepang. Bantuan ini kita bisa mendapatkan di samping seed pipe mungkin beberapa gulung ya. Termasuk juga mold drainernya bisa gratis itu. Malah udah ada rencana 2 mold drainer kita datangkan dari Jepang. 2 mold drainer, Pak. Itu harganya kurang lebih 5 miliaran. Jadi otomatis untuk petani ya, untuk program Kementerian Pertanian ini kita bisa dapatkan bantuan dari Jepang. Ya. Termasuk tenaga ahlinya gitu ya dari sana. Nah, di samping itu kita juga bisa ikut serta. Nah, sementara dengan PUPR Pak Eko, saya juga udah pernah presentasi di Balai Rawa ya, Rinase. Rawa Kalimantan ya, Pak ya. Kalimantan dengan orang Batak itu. Aduh kalau Pak ini. Ya, kalau lupa saya jadi Pak. Masih di situ kan udah enggak kali ya? Iya, sekarang dia di Jakarta dia. Dia yang sebenarnya welcome, Pak. Di tempat saya dulu aja katanya. Iya. Siap, saya ke sana, beliaunya nggak ada, karena ada yang meninggal. Iya. Datang ke sana, lagi renovasi kan. Wah, lagi renovasi, ini bagus nih. Karena di situ saya pengen bikin pilot project, pilot plan. Iya. Seperti di pos air kan, Pak? Nah, kalau di lab kami cuma 2 meter nih, Pak. Ya, kalau bisa 10 meter ya, waduh, bukan main itu, atau minimal kan 4 meter jaraknya kan, bisa ambil 3 atau 4 kan. Nah, disitulah kita kembangkan, termasuk juga tadi yang IoT-nya, sistem kontrolnya. Karena menurut saya tidak ada solusi lain ya, untuk tata kelola air lahan rawa itu, kecuali subsurface drainage. Itu saya. Mau kutak-kutik itu nggak bisa yang lainnya itu. Permukaan itu nggak bisa, karena clay-nya kontennya tinggi, Pak. Ya, nggak bisa. Jadi sekarang itu menurut saya, apapun yang dikerjakan di sana, di Kalteng ya, kalau tidak dilengkapi dengan subsurface drainage, saya kira tidak akan bisa kita mengolah air. Titik lah. Ya, kan saya udah lama, Pak, ngurusin drainase itu, Pak. Ya, pengalaman saya 30 tahunan lah. Ya bisa, tapi kembali banjir lagi, 2 meter lagi apa ya? Kering lagi kan? Ya, itu permasalahan yang nggak bisa gitu. Apalagi nanti lahannya luasnya bukan main, Pak Dede ya. Jadi menurut saya ini teknologi satu, oleh karena itu saya masih optimis dan artinya saya masih berusaha terus agar seed pipe ini bisa diimplementasikan di kita ya. Kapan waktunya saya tidak tahu, tetapi kita akan bekerja terus dalam skala kecil, mudah-mudahan tiba-tiba gitu ya. Kalau saya ketemu nanti dengan Pak Menteri, PUPR juga belum pernah ketemu Pak Eko. Ya, karena memang di situ kan intinya Pak ya. Kalau mereka udah mengatakan ya gitu, ya udah beres itu urusannya. Tapi kalau di bawah kayaknya pertanyaannya pada dia lagi gitu. Gimana ininya? Gimana itu? Wah itu repot. Makanya saya pernah ngajak Dirjen ya ke Jepang, Pak, lihat kenyataannya. Tapi yang waktu saya ajak itu Dirjen Transmigrasi ini, Pak Jamaludin waktu itu ya. Karena mereka juga concern dengan lahan-lahan di transmigrasi yang banyak juga lahan basah. Saya pernah Dirjen dan Direktur, hampir semuanya datang Pak ke sana. Ya. Dan itu langsung MOU, tekan kontrak dengan Kiowa ya, dan dengan pemerintah daerahnya di situ. Siap. Kan Pak Jamaludin bermasalah kan sekarang masih di dalam dia ya. Akhirnya terputus. Itu. Jadi mohon Pak Eko nanti lah pelan-pelan aja, yang penting bisa menjelaskan kepada atasannya ya. Kalau perlu kita jalan-jalan ke sana Pak ya. Jangan sampai kita nanti gagal lagi nih di
Kalimantan Tengah, minimal kita ada yang berhasil lah. Di antara semua itu mungkin kita tidak langsung bisa memasang seed pipe, tapi ada beberapa pilot project ya Pak ya, yang memperlihatkan keberhasilan. Dari 2 ton per hektar, ya kita normal ke 5 ton per hektar. Ya, kita pertahankan di situ. Saya optimis Pak, dengan varietas yang ada di BP Padi. Nah, oleh karena itu saya kira Pak Dede ya, saya sudah sampaikan juga Pak Harmanto, Pak Rahmanto semua udah tahu seed pipe ini. Saya berapa kali presentasi juga. Ya. Tapi kenapa kok nggak jalan-jalan gitu ya? Nah, mungkin juga tidak disampaikan ke pimpinan. Kalau Pak Menteri Amran udah selesai saya. Malah satu mold drainernya itu ada di kebun tebu Pak, di Bombana. Ya, jadi kalau nanti ada seed pipe-nya, saya udah mulai ada perencanaan juga. Di sini banyak juga sawah-sawah. Saya pasang mulai di situ dengan kerjasama dengan perkebunan tebu. Jadi tebu-tebu yang di lahan basah ya, kita bisa juga pasang seed pipe. Di situ dan moldernya udah ada. Jadi mold drainernya nggak perlu lagi kita bawa di Jepang karena Komatsu sudah memproduksi di Indonesia. Ya, udah tinggal kita pakai aja. Karena sama dengan itu aja. Bulldozer, cuman tapaknya ya lebih lebar supaya tidak ambles di lahan rawa. Gitu. Dan saya kira ada beberapa alat juga ada di Sumatera Selatan juga ada ya, beberapa udah ada di beberapa tempat. Ya. Dan di Kalimantan Tengah juga sudah ada Pak ya, sudah ada 1 unit di situ ya. Nah, tinggal dengan siapa saya bekerja sama. Tapi kembali kalau PUPR ya dengan Kementan dan kita ya dengan petani ya bisa ada 1-2 pilot project, saya kira kita bisa memperlihatkan nanti ya, termasuk juga nanti teknologi kontrolnya ya, sehingga ya water table itu bisa kita kendalikan di segala musim gitu. Nah, memang pertanyaan Pak Dede penting ketika bicara masalah luasan minimal ya, yang produktif atau yang menguntungkan, yaitu tidak hanya bisa dilihat dari seed pipe, tapi juga dari berbagai macam kegiatan ya, termasuk pembukaan lahannya kan pakai traktor roda beda dengan traktor tangan beda dengan ada yang namanya farm dozer kan. Jadi itu tergantung pada alat yang digunakan ya. Jadi kalau kita bisa seed pipe katakanlah 30 sampai 40 are atau 3.000 sampai 4.000 meter persegi ya, tapi kalau alat lainnya tidak mampu mengerjakan pekerjaannya dengan luas itu ya nggak ada guna juga gitu. Jadi harus dioptimasikan dengan namanya field capacity peralatan yang lainnya, baru kita ketemu nanti luasan yang optimum ya untuk berbagai macam kondisi, dan itu bisa berbeda dari tempat ke tempat lainnya karena ada pengaruh dari karakteristik tanah dan juga agroklimat kan. Itu saya kira kita bisa kaji ya, ini nggak terlalu sulit banget. Nah, saya kira itu Pak Eko ya. Ini penelitian ini Pak Satyanto kan masih 2 tahun ke depan lagi kan, 3 tahun. Dan Pak Husnul dan saya juga baru lagi dapat dana penelitian dari Jepang kurang lebih 3 tahun lagi, mulai tahun 2001. Ya, dan saya ngambil lokasi di sebelah utara BP Padi ini karena di situ ada juga lahan basah. Saya tidak mau jauh-jauh karena takut permasalahan ini nggak selesai ini. Ya, ada di atas delta di situ. Saya akan ajak BP Padi juga, itu kurang lebih 2001 sampai ya 2004, insya Allah ya akan ada di situ. Jadi akan terus kita kembangkan. Ya bukan hanya ini ya, nanti juga ada beberapa topik penelitian lagi. Kita akan sama-sama lah ya kita share atau juga kita akan terbuka kepada teman-teman yang ingin melanjutkan studi juga boleh, yang ingin training juga boleh ya. Nanti kita akan buka kesempatan kepada teman-teman khususnya di grup kita ini. Saya kira itu Pak, tambahan dari kami. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bapak Profesor Budi. Ya, memang mungkin bahwa teknologi subsurface drainage ini memang boleh dikatakan termasuk untuk beberapa hal itu termasuk hal yang baru juga, terutama di kami di
PUPR ini, karena pengeringan lahan itu tidak menjadi tugas kami dalam arti pengeringan lahan di lahannya ya, di lahan pertaniannya atau pengeringan, karena tugas KPU-an kalau nggak salah di bidang sumber daya air itu hanya ditugaskan dalam bentuk penyediaan air baku sampai penyediaan air baku, kemudian dari saluran primer sampai saluran sekunder. Untuk saluran tersier sampai ke lahan lebih diarahkan ke Kementerian Pertanian. Nah, ini mungkin oleh karena itu memang bagaimana penerapan subsurface drainage ini memang perlu kita coba untuk bagaimana kita nantinya keterapkannya ini penerapannya ya Pak ya. Dan juga memang untuk beberapa hal subsurface drainage ini untuk di daerah rawa, kalau untuk daerah rawa yang memang bisa dibuat sebagai food estate katakanlah demikian, maka ini sangat tepat kalau nggak salah ini bisa. Namun bagi daerah rawa katakanlah yang sifatnya konservasi, maka justru kebalikannya, maka dilakukan kanal blocking sehingga sehingga air itu tidak drastis turun, tetapi muka air ini dijaga, level muka air sehingga tidak ada pengurangan penurunan level muka air yang ada di daerah rawa yang statusnya konservasi. Mungkin demikian Pak ya. Sehingga nah ini mungkin bagaimana pengembangannya dan tantangan ke depannya, saya rasa mungkin Pak Santianto dan Pak Husnul Harif nanti bisa memberikan jawaban dalam tahapan selanjutnya. Mungkin demikian Pak ya. Oke, mungkin Bapak dan Ibu sekalian ada masukan ataupun saran-saran kembali ataupun mungkin juga informasi-informasi yang terkait dengan subsurface drainage ini. Kami persilakan mungkin Pak Edward, mungkin monggo silakan, mungkin Pak Edward ini juga expertise dalam bidang rawa Pak, monggo silakan Pak. Masih nyimak dulu aja Pak Eko. Oke, baik Pak. Menarik ya Pak ya. Oke, mungkin kami persilakan Bapak dan Ibu yang lain, kami persilakan mungkin. Mungkin dari saya Pak Eko ya, ada tambahan. Oh, iya. Ya. Silakan Bapak. Ya, berkaitan dengan presentasi yang disampaikan oleh Pak Satyanto juga Pak Husnul ya. Tadi Pak Husnul juga sudah menyampaikan indikator dari keberhasilan irigasi ataupun drainase atau tata kelola air ya dengan teknologi apapun juga bentuknya. Jadi saya sampaikan dari awal supaya kita mempunyai patokan yang sama gitu ya untuk menilai sejauh mana keberhasilannya atau perubahan yang terjadi. Maka pertama saya minta dikeluarkan atau dihitung data efektivitas irigasi atau tata kelola air lah. Jadi kalau efektivitas itu mungkin kalau dari Pak Satyanto atau tadi ya ada data di lab ya, level air dan di batas atas batas bawahnya kan. Nah, selama itu semuanya ada di dalam batas itu, maka itu 100% efektivitasnya gitu ya. Tapi kan ada yang nongol ya ke atas ke bawah kan. Nah, itu dikurangi gitu loh, berapa persen gitu. Keluarkanlah data itu. Ya, kan kita ada kisarannya kan. Kalau ada di luar kisaran itulah negatifnya kan. Tolong dihitung tuh ya atau dipresentasikan lah ya. Bahwa tata kelola yang kita lakukan itu ya berhasil memposisikan water table di antara dua batas kisaran tadi itu berapa persen gitu ya. Itulah efektivitas. Efisiensi tentu saja adalah ET ya. ET dibagi dengan suplai air yang diberikan. Pak Husnul juga bisa mengeluarkan itu. ET-nya berapa yang memang secara alamiah dan berapa air yang kita gunakan, air irigasi ya, bukan air hujan. Karena air hujan itu kan otomatis sebagian drainase, air irigasi. Dan ini kan bisa berbeda-beda dari musim ke musim gitu. Ya. Jadi efisiensi pada saat kemarau, pada saat hujan ya berbeda-beda nggak apa-apa. Ya. Termasuk juga jenis tanamannya.
itulah efisiensi. Kemudian homogenitas atau keseragaman ya, itu kan dalam satu luasan lahan memang perlu beberapa data gitu ya. Kalau satu titik aja mungkin sulit ya. Tapi kalau secara simulasi kan Pak Satyanto tadi membuat 2 dimensi, ya kan. Nah ini kan satu secara spasial itu bagaimana keseragaman dari water table itu. Jadi bisa dikeluarkan data itu, walaupun cuma 1 dimensi kan. Ya, kan kita pengennya katakanlah 40 cm atau 30 cm ya, atau 5 cm. Nah, sekarang kenyataannya berapa secara spasial itu gitu. Nah, itulah plus minusnya itu dijadikan bahan untuk menghitung keseragaman. Ya. Kemudian di samping itu kan tadi juga ada land productivity, ton per hektarnya atau ton per luasannya, kemudian juga water productivity ya. Saya kira 5 data itu menurut saya penting ya untuk jadikan acuan kita untuk menilai ya sejauh mana terjadi perubahan. Artinya perlakuan irigasi dan lain yang sudah kita lakukan. Mohon berikutnya juga kita keluarkan data itu ya. Jangan hanya sekedar gambar aja fluktuasi, tapi kita coba diakumulasikan dalam bentuk nilai-nilai tadi itu ya, atau besaran-besaran tadi itu. Saya kira itu mungkin supaya kita bisa menilai ya, mengevaluasi sejauh mana keberhasilan dari tata kelola air yang kita lakukan. Ya bisa aja, semuanya kan kalau di lahan kering kita targetnya kelembaban tanah, berarti kan antara kapasitas lapang dengan titik layu permanen ya, atau di atas lagi kan ya. Nah itu juga boleh di situ. Selama kelembabannya ada di antara itu ya 100% gitu. Jadi ada yang nongol kan gitu, ke atas bawah kan, nah itulah yang menguranginya gitu. Baik. Saya kira itu Pak. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin Pak Satyanto dan Pak Husnul mungkin ya Pak ya, bisa mencatat apa yang disampaikan oleh Profesor Budi tadi ya. Terus yang selanjutnya saya juga ingin bertanya tadi, ada hal yang menarik di saya yaitu ada potensi meningkat ada potensi produktivitas padi kalau nggak salah tadi ya, meningkat sampai 13% atau 20% begitu ya tadi ya. Dengan adanya sistem seed pile atau katakanlah dengan adanya subsurface drainage ini ya. Kira-kira indikasinya apa itu Pak ya? Kok bisa meningkatkan, ya walaupun meningkatnya masih kecil ya, tetapi ada indikasi bahwa terjadi peningkatan. Maka kira-kira apa itu yang menyebabkan terjadi peningkatan tersebut dengan adanya subsurface drainage ini? Mungkin apakah dengan adanya subsurface drainage ini air yang tadinya katakanlah tidak bisa keluar sehingga terus kemudian jadi keluar, maka air yang di permukaan jadi lebih cepat lebih tepat menuju ke air permukaan, kan mungkin banyak oksigennya atau gimana mungkin ya, sehingga sampai ke akar gitu, sekitar akar dan sebagainya, sehingga langsung terjadi aliran keluar. Mungkin demikian. Oke, monggo mungkin Pak Husnul maupun Pak Satyanto mungkin bisa memberikan informasi ini, karena tadi ada indikasi yang cukup baik lah begitu. Oke, terima kasih. Monggo silakan. Mungkin Pak Husnul dulu, mungkin silakan. Ya, boleh. Terima kasih Prof. Eko atas pertanyaannya, dengan Prof. Budi juga tadi masukannya ya. Saya kira memang selama ini kan kita masih hanya monitoring saja ya, belum melakukan istilahnya ya, aksi kontrol begitu ya. Kita belum sampai ke pengendalian. Mungkin di tugasnya Pak Satyanto, di penelitian Pak Satyanto nanti kan ada tahun kedua atau tahun ketiga Pak, kita buat sistem pengendali otomatisnya ya, supaya memang efisiensi irigasinya bisa 100% tadi disampaikan. Nah, mengenai produktivitas ini memang menarik kalau menurut saya Pak Prof. Eko. Jadi tinggi muka airnya kalau kita lihat secara faktualnya itu kan tadi selalu di bawah permukaan tanah begitu ya. Artinya kan kondisinya sebenarnya dia bisa jadi mungkin jenuh, tapi memungkinkan oksigennya lebih banyak
begitu, dibandingkan dengan kondisi tergenang yang anaerob begitu. Nah, dari beberapa studi kami memang kalau kita belajar irigasi intermittent begitu, khususnya dengan budidaya SRI itu memang kita melakukan studi ya sangat mungkin untuk meningkatkan produktivitas ketika memang kita meningkatkan aerasi di dalam perakaran. Gitu. Jadi ketika aerasinya cukup bagus begitu, oksigen tersedia cukup baik, sehingga akar ini bisa tumbuh secara optimal begitu. Akar bisa optimal dalam menyerap air maupun nutrisi begitu, sehingga produktivitasnya bisa meningkat. Meskipun tadi ya memang masih kecil ya, karena juga baru satu musim ya. Kalau dilihat ya signifikansinya memang belum terlalu tinggi begitu. Dari 3 varietas itu kan hanya 1 yang signifikan perbedaannya begitu. Jadi itu asumsi kita, dugaan kita itu tadi, karena ketika kondisinya aerobik ya, di mana oksigen tersedia sehingga akar lebih kuat gitu, lebih dalam masuknya begitu. Dan terbukti juga ketika kita lihat dari sisi visual dari tanamannya, untuk seed pipe itu lebih bersih, Pak. Ya. Sedangkan yang non seed pipe itu lebih kotor karena tadi basah terus ya. Jadi dari sisi visualnya juga seed pipe ini lebih bersih, lebih bagus begitu ya. Jadi ya tadi karena memang drainasenya cukup diatur dengan baik begitu. Saya kira mungkin itu Pak Prof. Eko yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Husnul. Kami persilakan mungkin Pak Satyanto. Monggo Pak Satyanto, silakan Pak. Ya, baik. Tadi kalau terkait pertanyaan Pak Eko, apa ada tambahan lagi yang perlu dijawab ya? Karena memang kurang lebih yang kami sama-sama pahami itu kenapa bisa menjadi meningkat produktivitasnya itu bang dari sisi aerasinya gitu, aerasi. Dan karena kami memang belum sampai mengamati misalkan kimia tanahnya, kesuburan tanahnya seperti itu ya. Tapi kalau dari sisi air dan udara di dalam tanah, saya kira seperti yang sudah dijelaskan Pak Husnul tadi. Dan itu tergantung dari musimnya juga saya kira ya, atau dari riwayat penggunaan lahannya gitu. Ini mungkin sedikit cerita lucu saja. Lucu ya mungkin. Ya buat kita lucu tapi ngenes gitu ya. Artinya di lokasi yang tempat kita memasang ada sheet pipe-nya itu, saya dapat informasi dari staf BB Padi itu sempat dijadikan kolam ikan itu. Saya nggak tahu jadinya seperti apa, tapi katanya tiba-tiba ada yang punya ide di situ bikin gubuk di tengah, kemudian ada kolam ikannya, jadi seperti kolam ikan gitu. Jadi itu saya kira juga mungkin akan mempengaruhi hasil tanam yang periode berikutnya gitu ya. Tapi mudah-mudahan dengan ada sheet pipe ini tidak terlalu banyak penurunan kesuburan tanah. Kemudian tadi saran dari Pak Budi, ini memang yang sedang direncanakan untuk bisa dikeluarkan ini untuk yang di lab ya Pak, ya, khususnya yang sekarang sedang dilakukan percobaan di lab itu memang nantinya akan kita coba detilkan, keluarkan sampai ke sini, yang terutama yang efektivitas irigasi, efisiensi irigasi, produktivitas air. Mungkin memang itu rencananya ya paling lambat mudah-mudahan sih setelah panen itu bisa kita sajikan hasilnya. Nah, memang untuk yang tadi terkait variabilitas water level ini juga ya bisa sih, tapi karena ini mungkin ada keterbatasan di dalam waktu kita merunning simulasi di awalnya gitu. Jadi memang pada akhirnya kemungkinan besar harus dibuat program sendiri, karena kalau untuk software yang sekarang itu memang untuk men-setup itu sangat mudah, tapi ada beberapa hal yang kita ingin tahu itu tidak bisa dikeluarkan di situ. Dan kan kebetulan juga kita sudah punya setting lahannya spesifik ya, untuk yang di Balai Padi itu juga tidak berubah-berubah. Jadi saya kira memang bisa kita bisa modeling sendiri gitu untuk pemrograman codingnya itu, jadi tidak menggunakan software saja, tapi juga kita bisa buat yang lebih sesuai dengan yang kita inginkan seperti itu. Jadi ini memang rencananya begitu sih. Untuk sekarang mungkin memang masih belum bisa dikeluarkan. Saya kira seperti itu Pak Eko. Terima kasih untuk pertanyaan dan komentarnya.
Masih mute tuh. Ya, terima kasih Pak Satyanto dan Pak Husnul atas upaya-upayanya sehingga menghasilkan informasi tentang subsurface drainage ini dengan lebih baik dan lebih jelas. Namun demikian memang tentu perkembangan selanjutnya akan kami harapkan. Demikian mungkin, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kalau tidak ada pertanyaan selanjutnya dan mungkin masukan-masukan selanjutnya, mungkin kami kembalikan kepada pembawa acara, mungkin Bu Riani, atau bagaimana? Kami persilahkan mungkin. Silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Prof. Eko Winar selaku moderator yang telah memandu acara dengan sangat menarik, dan juga materi dari Pak Satyanto dan juga Pak Husnul Arif, dan terima kasih juga kepada Prof. Budi Indra atas pandangan-pandangan dan masukan-masukan. Untuk pertemuan 2 minggu kemudian, itu pertemuan yang ke-15, mohon arahan dari Prof. Budi, siapa yang ingin mengisi materi, Pak? Ya, yang ada di sini aja. Ini Pak Profesor Berti katanya bisa menyampaikan mengenai water embung ya, atau desain apa gitu. Profesor Berti mana ya? Ada Pak itu. Pak, hadir Pak. Ya kan, Profesor dulu lah ya. Baik. Berikutnya mungkin siapa yang belum di sini ada siapa? Pak Eri ini, Pak Eri Suhartanto mengenai apa biasanya beliau kan. Pak Eri, apa kabar? Saluran irigasi apa gitu? Kan juga mengenai ya. Siapa Budi? Nah, cocok lah tuh. Dua. Profesi di hulunya kan, bagaimana rain harvesting ataupun ya reservoir ya. Beliau kan jagonya itu membuat bendungan beliau kan. Siapa Budi? Siap. Pak Eri, ya. Siapa Budi? Kalau moderator kan Pak Satyanto kan. Siap. Kenapa Husnul udah pernah kan sebelumnya? Baik, berarti 2 minggu lagi 2 pembicara atau satu-satu saja, Pak? 2 aja. 2 ya, langsung Prof. Berti dan Pak Eri ya. Ya. Kalau yang satu itu nanti buat pejabat. Oh iya, baik Pak. Karena banyak kan bahannya. Ya, baik. Oke, alhamdulillah sudah kita dapatkan untuk pemateri 2 minggu lagi itu mungkin tanggal 2 Januari ya, setelah tahun baru, pertemuan meeting ke-15. Untuk meeting yang hari ini, bahan paparan dan juga rekaman video akan segera kami upload pada Google Drive. Videonya juga akan diupload pada media sosial YouTube SCID. Diharapkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk dapat subscribe YouTube kita dan juga follow Instagram kita di @inascit. Sudah di-subscribe, Bu. Oke, terima kasih Prof. Berti. Baik Bapak Ibu, karena sudah memasuki pukul 11.34 waktu Indonesia Barat, kita tutup meeting kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya kepada Prof. Budi, Prof. Eko, Pak Satyanto, Pak Husnul, Prof. Berti, Pak Edward, Pak Eri, dan Bapak Ibu yang lainnya, Bu Hilda, Pak Joko, Pak Rizardi, Pak Satya, yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan kami. Terima kasih. Sampai ketemu lagi 2 minggu kemudian. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Mohon izin live, Pak. Ya, mohon izin sama-sama Pak Eko. Izin kami. Assalamualaikum. Salam. Oke. Pak Dodi, materinya boleh Pak dijapri ke Riani Pak, nanti diupload di Google Drive. Ya, ini baru saya bikin PDF-nya. Oh ya, baik. Terima kasih, Pak. Oke. Mohon izin untuk end meeting, Bapak Ibu sekalian. Pamit ya. Assalamualaikum.